Dengerin, ini foto aku pas lagi ulang tahun dan di rumah sakit. Posisi habis koma. Kenapa koma? Karena di pembuluh darah otakku itu ada pendarahan. Jadi ada stroke. Hah? Stroke? Kok bisa stroke? Padahal masih muda, masih baru 20 tahun. Kok bisa stroke? Jawabannya adalah begadang. Begadang adalah keadaan di mana seseorang berjaga tidak tidur sampai larut malam. Banyak orang yang menganggap begadang sebagai suatu hal wajar atau bahkan harus dilakukan. Entah karena lembur untuk menyelesaikan proyek kantor, nonton pertandingan bola, atau belajar dengan sistem kebut semalam menjelang ujian penting. Namun Anda perlu lebih hati-hati terhadap berbagai efek begadang pada kesehatan tubuh di kemudian hari. Kebiasaan ini dikabarkan dapat meningkatkan resiko sejumlah masalah kesehatan serius, mulai dari hipertensi, diabetes, penyakit jantung, obesitas, sleep apnea, hingga kematian dini. Secara normal itu Lepas memang dari kebutuhan risiko tidur orang-orang itu sesuai dengan umurnya. Jadi misalnya masih anak-anak apalagi bayi ya itu bisa 24 jam juga tidurnya bisa 20 jam kali gitu kan. Kan tadi malah mau begadang dia gitu. Kemudian kalau umur-umur SD itu kira-kira 9 sampai 11 jam. Kemudian kalau SMP SMA itu sekitar 10 jam lah, 8 sampai 10 jam. Nah, kalau udah dewasa itu mungkin sekitar cukup antara 8 jam gitu. Nah, masalahnya banyak orang-orang yang terpaksa tadi juga disebutin ya, terpaksa harus begadang. Nah, dengan begadang itu waktu untuk tidurnya berkurang dari si 8 jam itu. Kita bicara dewasa ya. Kurang dari 8 jam dan itu memang menimbulkan efek-efek yang tidak kita Nah, inginkan. ini ada nih ya Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan program unggulan dari bidang penelitian dan pengembangan. Apalagi kalau bukan Healthy Talk, I know from this talk. Kamu pernah gak sih begadang demi ngerjain tugas, nonton drama, ataupun scroll media sosial sampai dini hari? Kalau sesekali mungkin masih bisa ditoleransi, tapi kalau jadi kebiasaan ternyata dampaknya nggak main-main loh buat kesehatan. Halo teman-teman, sebelumnya kenalin aku Lutfitri Anjani dari UKK KSR PMI UIN Saisu Angkatan 9 dan juga temanku. Hai semuanya, aku Ardevita dari UKK KSR PMI UIN Saisu Angkatan 10. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman di sana? Semoga baik-baik aja ya. Amin ya Allah. Nah, di episode Healthy Talk kali ini kita bakal membahas tentang kebiasaan begadang yang mungkin sudah jadi rutinitas banyak mahasiswa. Betul banget, mulai dari ngerjain tugas, rapat organisasi, sampai maraton film atau bermain media sosial seringkali membuat jam tidur kita jadi berantakan. Padahal banyak yang bilang nanti tidurnya bisa diganti besok loh. Padahal kenyataannya waktu tidur itu nggak bisa diganti begitu saja. Tubuh tetap membutuhkan tidur yang cukup dan berkualitas setiap harinya. Oke, jadi sebenarnya orang dewasa itu idealnya tidur berapa jam sih? Menurut American Academy of Sleep Medicine atau AASM dan National Sleep Foundation, orang dewasa usia 18 sampai 25 tahun dianjurkan tidur sekitar 7 sampai 9 jam setiap malam agar tubuh dan otak dapat berfungsi secara optimal loh. Jadi kalau kita kurang tidur, apa nih kira-kira yang akan terjadi? Nah, menurut Centers for Disease Control and Prevention atau CDC, kurang tidur dapat menyebabkan sulit berkonsentrasi, menurunnya daya ingat, suasana hati menjadi lebih mudah berubah, serta meningkatkan risiko kecelakaan karena mengantuk. Wah, jadi kurang tidur itu bukan cuma bikin ngantuk di kelas aja ya? Betul banget, bahkan kurang tidur dalam jangka panjang juga dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, obesitas, diabetes tipe 2, penyakit jantung, hingga gangguan kesehatan mental loh. Aku juga sering dengar nih ya kalau misalkan begadang itu bisa bikin daya tahan tubuh menurun ya. Betul sekali, saat kita tidur, tubuh sedang memperbaiki sel-sel yang rusak dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Kalau sering begadang, proses itu menjadi terganggu, sehingga kita lebih mudah sakit. Pantes aja ya, habis begadang itu biasanya badan terasa lemas dan juga jadi gampang flu. Nah, betul, selain menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kurang tidur juga dapat mengganggu produktivitas, menurunkan konsentrasi, serta mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Kalau untuk mahasiswa sendiri, kira-kira dampaknya apa aja nih? Banyak banget, misalkan saat kuliah jadi sulit fokus, nilai akademik bisa menurun, mudah lupa materi, bahkan emosi jadi lebih sensitif karena otak belum mendapatkan waktu istirahat yang cukup.
Berarti begadang demi belajar belum tentu bikin hasilnya lebih baik ya. Nah, justru sebaliknya, tidur yang cukup membantu otak menyimpan informasi yang sudah dipelajari, sehingga proses belajar menjadi lebih efektif. Terus gimana sih supaya kita nggak gampang begadang? Yang pertama, usahakan memiliki jadwal tidur yang teratur setiap hari. Nah, terus jangan biasakan menunda pekerjaan sampai malam ya. Betul sekali, selain itu batasi penggunaan gadget sekitar 30-60 menit sebelum tidur karena cahaya dari layar dapat mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kita mengantuk. Kalau kita minum kopi malam-malam itu gimana? Kalau memungkinkan, hindari konsumsi kafein beberapa jam sebelum tidur karena bisa membuat kita lebih sulit tertidur loh. Jadi intinya tidur itu bukan tanda malas ya teman-teman. Betul, justru tidur yang cukup adalah investasi kesehatan agar tubuh tetap bugar, pikiran lebih fokus, dan aktivitas sehari-hari berjalan dengan optimal. Nah, betul banget teman-teman. Mulai sekarang, yuk kita lebih menghargai waktu istirahat. Karena tubuh kita juga punya hak untuk dipulihkan. Ingat ya teman-teman, tugas memang penting, tapi kesehatan jauh lebih penting. Sepakat! Semoga setelah teman-teman mendengarkan Healthy Talk kali ini, kita bisa mulai membangun kebiasaan tidur yang lebih sehat. Amin ya Allah. Terima kasih sudah mendengarkan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat teman-teman, dan jangan lupa istirahat yang cukup. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.